Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Kade Dana dalam Mimbar Agama Hindu, program dari TVRI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, tentunya hari ini hadir kembali kedua narasumber kita untuk membahas tema-tema yang menarik yang akan kami bawakan dalam segmen ini. Tentunya di studio setelah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Pande Kadek Juliana SS. Om Swastiastu beli. Swastiastu dek. Bagaimana kabar hari ini beli? Astungkara rahayu. Rahayu nggih, sehat. Astungkara beli Pande sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan umat Hindu Dharma mungkin sudah tidak asing lagi untuk beli Pande ini ya. Beliau adalah Ketua Lembaga Dharma Duta Provinsi Sulawesi Tenggara, dan keseharian beliau adalah sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh agama Hindu di Kota Kendari. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir juga Romo Haryono. Om Swastiastu Romo. Om Swastiastu. Bagaimana hari ini kabar Romo? Astungkara sehat. Sehat, Astungkara nggih. Dan sempat untuk ikut bersama-sama dalam Mimbar Agama Hindu pada kesempatan hari ini. Umat Hindu Dharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, tentunya Romo juga bukan lagi narasumber baru kan gitu, sudah sering hadir di dalam mimbar-mimbar agama Hindu, dan keseharian beliau masih sama seperti sebelumnya sebagai penyuluh agama Hindu di Kabupaten Konawe Selatan. Dan beliau juga merupakan ketua Pokjaluh Provinsi Sulawesi Tenggara. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema tentang etiologi dalam ajaran agama Hindu dan kearifan lokal. Ya, tentu ini merupakan program dari Kementerian Agama yang termasuk dalam Prota Asta Protas, ya, yang merupakan program dari Kementerian Agama Hindu, Kementerian Agama RI, yang bertujuan untuk menjaga alam seperti itu. Nah, tentunya harus kita bahas dulu yang pertama nih, beliau tentang pengertian ekoteologi dari perspektifnya Kementerian Agama seperti apa. Mungkin saya persilahkan kepada Beli Pandai dulu yang untuk memberikan jawaban. Oke, silakan. Suksma, Kadek. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dimanapun berada, ayo bahagia, hari ini kita masih berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Hindu dengan TVRI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu. Tentunya ini adalah media yang sangat luar biasa. Berbicara masalah ekoteologi, jadi dia akan berada dari dua ini ilmu, pemahamannya, ekologi dan teologi. Jadi keduanya digabung menjadi ekoteologi. Ekologi adalah ilmu bumi, eko itu kan bumi, alam semesta. Jadi logos artinya ilmu, ilmu tentang alam. Kemudian teologi, teo itu berarti ketuhanan. Logos adalah ilmu, ilmu ketuhanan. Jadi antara bumi dan Tuhan sekarang disatukan gitu. Jadi pemerintah Presiden Prabowo melalui Astacitanya, 9 program utamanya yang diturunkan dalam program Kementerian Agama, 1 tahun ini sudah berjalan. Jadi menurunkan sebuah program yang disebut dengan Asta Protas, 8 program prioritas Kementerian Agama. Nah, salah satunya ini adalah program ekoteologi, yaitu merawat bumi dan menyimbangkan dengan ajaran ketuhanan. Ketuhanan itu artinya apa? Ternyata di zaman sekarang ini, dari Kementerian Agama itu sendiri, kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita selalu visinya Kementerian Agama 3 menteri terdahulu nih, dari Bapak Fahru Rosi, kemudian Surya Dharma Alim Kendu terdahulu, Pak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian terakhir Pak Gus Yakut. Selalu kita berbicara masalah rukun. Kemudian bicara juga kita masalah moderasi beragama. Nah, Menteri Agama kita yang sekarang Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar kembali menyebutkan apa selama ini kita tidak rukun, apa agama yang kita anut dan apa yang sudah kita lakukan tidak moderat. Nah, jadi
sesungguhnya kita telah melaksanakan kerukunan itu. Ya. Kita juga telah melaksanakan kemoderatan itu. Maka di tahun ini perlu ada action nyata, Ya. di mana kondisi bumi sekarang lagi sedang tidak baik-baik saja. Bahasa sesungguhnya. kerennya kan gitu Ya, bahasa kerennya bumi ini tidak baik-baik saja. baik saja. Ada pencairan gletser di kutub, kemudian kualitas oksigen kita menurun. Pemanasan global juga. Pemanasan global, efek rumah kaca yang terlalu banyak, pembangunan gedung yang terlalu banyak, kemudian pembabatan hutan untuk industri dan apa istilahnya, mau pariwisata maupun yang lainnya terlalu besar. Apalagi sekarang ini industri sawit dan lain-lainnya juga. Iya, Kemudian hutan itu banyak dibuka, tetapi setelah apalagi masalah tambang ya Mas ya. Salah tambang. Lubang-lubang tambang itu tidak dilakukan normalisasi kembali, Lagi, ada betul. pengurugan dan lain-lain. Nah, disinilah kita terlalu sibuk secara biologinya, secara ininya, sedangkan secara teologisnya, nah, kita secara ketuhanannya kita tidak membawa nilai-nilai ketuhan ini untuk menjaga alam. Betul. Itu secara umumnya. Nah, kalau di agama lain, di Hindu, ini bukan barang baru Mas ya. Iya. Kita bukan barang baru terkait ekoteologi ini di dalam ajaran agama Hindu. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Pada prinsipnya, ekoteologis adalah bagaimana kita menyeimbangkan hidup antara Tuhan, manusia, dan alam. Ketiga hal ini harus balance, tidak boleh timpang. Timpangnya. Ketika kita beragama, kita mengakui diri kita orang beragama, maka seharusnya perlakuan kita terhadap alam itu akan semakin baik. Semakin baik, betul. Dengan contoh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membunuh pohon, menebang pohon sembarangan. Kemudian kita juga merawat bumi. Betul. Merawat bumi dalam artian menanam pohon, kemudian istilahnya membersihkan lingkungan agar tidak mampet selokan-selokan. Itu secara realnya. Ya, betul. Justru sekarang kita lihat saja di Kota Kendari, Dek. Bagaimana problem sampah begitu luar biasa untuk susahnya ditangani. Tangani ya, betul. Karena ini ekoteologi ini belum masuk ke dalam relung-relung jiwa masyarakat kita. Masyarakatnya, betul. Membawa nilai agama kepada efek lingkungan itu Ya, sendiri, perawatan alam ini. Bahkan orang sudah menulis, ya Tuhan laknatlah orang yang membuang sampah di tempat ini. Ya. Ya Allah, istilahnya ya Tuhan, celakakanlah dia yang membuang sampah di tempat ini. Tetapi orang tetap saja membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Apa kurang pemahaman tentang agamanya? Ya. Itu tidak. Apakah kurang terkait waktu untuk belajar agamanya? Tentu tidak. Lalu bagaimana, di mana hasil daripada belajar agama ini? Inilah yang ditekankan oleh Bapak Menteri kita di masa baru 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau selalu menggemakan program ekoteologi ini untuk semua agama. Dan program prioritas Kementerian Agama berjalan dan merawat bumi, gitu deh. Baik, terima kasih, Beli Pandey. Ternyata memang ini tujuan yang sangat mulia, karena memang bicara masalah agama bukan hanya tentang kepercayaan kita saja, bukan hanya tentang kepada sesama saja, tetapi juga kepada lingkungan alam ini kita harus juga jaga. Dengan sesama juga itu, karena dia akan terkait terus tidak akan bisa lepas dan berdiri sendiri deh. Baik. Mungkin Romo, saya persilakan untuk memberikan tambahan terkait dengan ekoteologi ya sebagai perspektif dari Kementerian Agama. Iya, baik, terima kasih Dek. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Prijul berkaitan dengan ekoteologi. Dalam pandangan saya, menambahkan tentang apa itu ekoteologi. Ini adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara pemahaman tentang lingkungan dan disinergikan dengan pemahaman tentang
keagamaan atau ketuhanan kita yang kita yakini. Tentu semua agama memiliki keyakinannya masing-masing. Tentu Hindu juga ada ajaran-ajarannya yang selaras dengan teologi Ekoteologi, ekoteologi ini dengan pelestarian lingkungan. Ini tentu kita akan melihat banyak hal di sekitar kita yang perlu penyadaran-penyadaran agar kepekaan dengan lingkungan kita, pemeliharaan lingkungan ini dapat selaras dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Itu dulu dari saya dulu deh. Baik, terima kasih Romo telah menambahkan bagaimana perspektif dari Kementerian Agama memaknai tentang ekoteologi ini. Nah, sekarang kita kembali memberikan, tadi beliau menyampaikan bahwa itulah tentang ketuhanan dalam menjaga alam. Nah, bagaimana Hindu memaknai ekoteologi ini, Bli? Mungkin karena tadi sudah beli pandai duluan ya, saya persilakan Romo untuk memberikan pandangan terlebih dahulu. Baik. Kita umat Hindu ini sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran yang mendukung untuk pelestarian lingkungan dari persepsi ketuhanan atau keagamaan yang kita yakini. Di awal kita mengenal yang namanya Buana Agung, Buana Alit, alam semesta dan alam kecil diri kita ini. Makrokosmos, Mikrokosmos. Makrokosmos yang menjiwai adalah Brahman, Tuhan Sang Yang Widi itu sendiri. Dan mikrokosmos yang menjiwai adalah jiwa Atman kita. Jadi antara Brahman dan Atman ini memiliki sifat-sifat yang sama dalam kapasitas yang berbeda. Bagaimana kita mensinergikan alam kita, diri kita dengan alam semesta. Ya. Kalau diri kita ini, badan kita ini dijiwai oleh Sang Jiwa, Tuhan yang kita yakini menjiwai alam semesta ini. Bahwa alam ini adalah badannya Tuhan. Ya. Kapan ketika kita memelihara alam dengan baik, berarti kita memuliakan Tuhan yang kita yakini. Kalau kita mengambil satu ajaran dalam Bhagavad Gita, bahwa alam ini adalah manifestasi perwujudan dari Tuhan sendiri yang diulas banyak pada Vibhuti Yoga di Adhyaya yang ke-10 dari kitab Bhagavad Gita. Satu lagi, kalau kita mengambil kutipan sloka pada kitab Bhagavad Gita, pada Adhyaya yang ketiga, sloka yang ke-10, dinyatakan bahwa ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, melalui Prajapati menciptakan manusia dan alam sebagai kamaduk. Ya, ini jangan sampai disalah artikan kamaduk ini. Alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jangan sampai salah, alam ini untuk memenuhi keinginan manusia. Jadi semua dibabat karena keinginannya tidak ada habis. Ya, berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita berbicara tentang dasar kebutuhan pokok kita. Perlu rumah, ya cukuplah kita satu rumah. Karena yang muncul keinginan, keinginan akan harta, material, tambang banyak di sana, gunung dibabat habis. Akhirnya logika kita bahwa ketika alam berproses, hujan turun, air tidak terserap, akhirnya menimbulkan bencana, banjir, longsor, karena tidak ada dukungan untuk menyerap air supaya jadi menyirami tumbuh-tumbuhan, karena sudah dibabat habis. Belum lagi yang gunung-gunung dipangkas, yang kolam-kolam penampungan diratakan. Akhirnya ya kita sendiri manusia yang kena dampaknya. Kena banjir, sampah berserakan, akhirnya terbawa ke rumah-rumah kita. Kan ini perlu penyadaran kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita punya ajaran yang namanya Trihita Karana. Bagaimana kita menyelaraskan diri
antara diri kita dengan Tuhan yang kita yakini, antar kita, antar sesama, dan antar manusia dengan lingkungannya. Sinergitas ini perlu kita sadari bersama. Kalau tidak ya kita akan terus menghadapi kesulitan-kesulitan, bencana-bencana karena kita tidak sinkron dengan 3 hal ini. Nanti lebih khusus di konsepsi palemahannya, bagaimana kita menjaga antara diri kita dengan lingkungan dan Tuhan yang kita yakini. Nah itu dulu. Baik, terima kasih Romo. Pemirsa Umat Isnu Dharma dan yang berada di rumah tentunya Bli ya. Sebelum ke Bli Pandey, kita akan jeda dulu Bli. Dengan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi dalam Mimbar Agama Hindu. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Masih bersama kedua narasumber kita, ada Romo Haryono dan Bli Pandey. Nah Bli Pandey, melanjut dari pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Haryono terkait dengan ekoteologi dalam ajaran agama Hindu. Mungkin Bli Pandey bisa memberikan tambahan terkait dengan jawaban pertanyaan tersebut. Terima kasih Dek. Untuk ekoteologi dalam perspektif Hindu itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Romo Haryono, sudah cukup komprehensif sebenarnya Dek. Beliau hanya ingin menambahkan sedikit beberapa hal. Di dalam ajaran agama Hindu sesungguhnya terkait ekoteologi yang digemakan sekarang ini bukan barang baru lagi. Bukan barang baru lagi. Dan karena memang di ajaran Hindu, hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan itu selalu digemakan, selalu diajarkan, selalu diingatkan dalam hal ritual keagamaan Hindu, serta tidak hanya tatwanya Dek, tapi susilanya, kemudian upakaranya juga dia dibalanskan. Nah, mungkin hal kecil yang bisa dicontohkan terkait dengan ajaran tumpek. Ini lokal Bali mungkin ya. Mungkin lokal umat Hindu di lokal Bali. Sama halnya dengan ajaran Trihita Karana ini sesungguhnya memang digemakan ada di Indonesia. Hindu di Indonesia mungkin di tahun 1970-an ya. Digemakan, yang dasarnya ada pada Bhagavad Gita Adhyaya 3 yang dibilang terkait Kamaduk itu, artinya penyelarasan kehidupan. Kemudian masuk ke Adhyaya 10 tentang Wibukti Yoga, yaitu manifestasi Tuhan, bahwa sesungguhnya alam ini adalah manifestasi Tuhan. Kalau kita ikuti dari pembelajaran Bhagavad Gita Adhyaya 10 ini, Krishna kan menyampaikan kepada Arjuna tentang kemahakuasaan Tuhan. Di antara sungai aku adalah Gangga. Di antara gunung aku adalah Semeru. Di antara pohon aku adalah beringin. Nah, artinya Tuhan itu adalah sesungguhnya semuanya itu ada di segala aspek. Sarwam kalu idam Brahman, bahwa seluruh ciptaan itu sendiri adalah Tuhan, yang disebutkan tadi dengan wibukti. Wibukti ya. Artinya perwujudan Tuhan. Maka seharusnya tidak ada istilahnya kita menghancurkan alam, itu tidak ada. Kita harus memelihara alam itu sendiri. Apalagi masuk ke sesanti besar bahwa tentang mengatakan bahwa alam dan kita semua pun mengatakan bahwa kita ini adalah Tuhan. Brahman, Aham, Asmi. Aham, Brahman, Asmi. Aham, Brahman, Asmi. Bahwa sesungguhnya kita adalah hakikatnya semuanya adalah Tuhan. Jadi harus dijaga dengan baik. Nah, inilah dituangkan dalam ritual di agama Hindu, terutama umat Hindu di Bali,
Misalnya kita sebutkan dengan adanya hari suci tumpek. Pak. Dalam agama Hindu ada 6 tumpek dan dia hadir setiap bulannya. Ya. Setiap bulan, setiap Saniscara Kliwon. Kliwon. Saniscara artinya Sabtuwara bertemu dengan Sabtuwara Saniscara bertemu dengan Pancawara Kliwon. Kliwon, ya. Nah, dia namanya tumpek. Yang diawali dengan tumpek wariga, tumpek landap. Tumpek landap. Kita memuliakan sesuatu yang tajam, yang membantu kita. Kemudian tumpak wariga. Wariga. Tumpak wariga atau tumpak bubuh, tumpak uye. Bukan tumpak uye. Tumpak wariga, tumpak bubuh, tumpak atang. Ya, ini pengarah juga tumpak pengarah. Kita memuliakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada tumpak kuningan. Tumpak kuningan. Nah, tumpak kuningan ini kita mengasih kasih sayang terhadap leluhur. Kemudian ada tumpak kerulut, kasih sayang. Kemudian ada tumpak kandang atau tumpak uye. Kita memuliakan ataupun menghargai para binatang, peliharaan. Artinya tumpak-tumpak ini pun dalam ritus agama Hindu merupakan pemuliaan terhadap Tuhan, alam dan manusia. Tumpak kerulut kasih sayang itu untuk manusia. Tumpak atag, tumpak wariga, kita memuliakan tumbuh-tumbuhan. Dan bahkan luar biasanya para penggelingsir kita terdahulu memberikan pemahaman terkait tumpak wariga, pemeliharaan terhadap Tuhan ini. Ini kan dia mencirikan mau Hari Raya Galungan, 25 hari. Di situ dia ngatag, pohon-pohon itu selalu diketuk dia tubuhnya. Ngad-ngad punyan nyoh galungan ben selai oton jerone mangkin yentennya mak buah lakar bah anggon lakan. Nah, gitu ada yang bilang begitu. Ada yang senya lagi kaki-kaki idadong dije, dadong nak jumah, ngudiang idadong jumah, dadong nak gelem ngudiang gelem ngad dipukul lagi ngad. Ternyata dengan memukul kemudian dengan melukai kecil bisa merangsang hormon pembentukan bunga dan buah dari pohon itu sendiri. Makanya dalam proses ngata gitu pemulihan terhadap tumbuh-tumbuhan saat tumpak wariga dilakukan proses melukai pohon itu agar dia terbentuk hormon-hormon yang bisa merangsang bunga dan buahnya. Kita nggak tahu itu. Sekarang ilmu biologi baru memperlihatkan bahwa ternyata satu cara untuk merangsang pohon berbunga dan berbuah itu adalah dengan melukainya sedikit. Ada getahnya keluar dan lain-lain. Nah, dalam tradisi kita pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan dalam tumpak wariga atau tumpak pekatag ini, ternyata umat Hindu sudah melakukannya masuk ke dalam relung keseharian melalui upakara. Iya, upakara. Dan upakara ini kan adalah satu yadnya dalam Atharva Weda. Ada ya 11 ya Mas? Atharva Weda ya. 11 1.1. Di situ ada disebutkan 6 dharma penyangga dunia. Jadi hukum alam yang betul-betul ada 6 hal. Ada dharma, kemudian diksa, kemudian retam, ada apa lagi Mas? Beberapa, artinya ada 6 yang menyangga kelangsungan alam ini bisa berjalan. Salah satunya adalah yadnya. Korban suci tulus ikhlas. Maka seluruh kegiatan upakara yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu itu tidak semata-mata hanya untuk dirinya, tetapi untuk merawat atau kehidupan yang ada, menstabilkan energi alam agar alam itu seperti dikatakan Mas Haryono tadi, alam itu adalah kamaduk, tempat kita mendapatkan rezeki, kehidupan. Nah, dan kuncinya tadi pesan dari Mas Haryono adalah ambil secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan kita. Tadi konsep-konsep ketuhanan dalam ajaran agama Hindu terkait ekoteologi ini sangat banyak sekali. Ada juga yang disebutkan tentang Satkerti Mas ya. Satkerti ya. Satkerti ini memuliakan
enam yang pemuliaan. pemuliaan. Ada Danu Kerti. Danu Kerti berarti memuliakan danau. Ada Wana Segara Kerti. Kerti. Segara Kerti itu laut. Wano Kerti itu hutan. Dan yang lainnya. Konsep ini begitu banyak dalam ajaran agama Hindu. Nah, bagaimana para leluhur kita mengkaitkan konsep yang sudah ada dalam Weda ke dalam ritus. Ada ritual sehingga kita mau tidak mau manusia Hindu Bali terutama pasti akan melakukan ataupun merawat alam itu dengan baik. Ada juga di dalam Sunda Wiwitan juga masih ada namanya Tritangtu ya. Ya. Artinya Pemeliharaan. 3 hal pemeliharaan alam juga. Cara memelihara alam. Sama seperti konsep Trihita Karana di Bali. Artinya lokal genius kita begitu banyak juga membawa ajaran-ajaran leluhur ke dalam konsep kehidupan. Sehingga apa yang kita lakukan juga menjadi proses dalam pemeliharaan. Baik, terima kasih Lumen. Ternyata dalam ajaran agama Hindu kita banyak beliau. Banyak sekali. Ya. Mungkin Romo bisa lagi menambahkan banyak hal-hal yang lainnya. Bahkan leluhur-leluhur kita di zaman dulu kan sangat hebatnya kan seperti itu sampai menanamkan bahwa segala ritual pun yang kita lakukan itu sumbernya dari alam beli. Sumbernya dari alam. Kita tidak diajarkan untuk menghafalkan seloka, mantra, kitab-kitab isi-isi kitab suci, tapi kita diajarkan untuk laku, berbuat, bekerja, etis. Jadi di situ yang luar biasa cara menjaganya. Bahkan kalau kita lihat ya Hindu kan kita mengenal dengan Banten kan begitu. Kalau Banten kan otomatis bahan utamanya ada busung di sana ya. Bagaimana dari alam semua. Bagaimana kita punya busung kalau kita tidak menanam kelapa, tidak menanam kelapa, sehingga perlu kita tanam kelapa. Nah itulah jeniusnya leluhur-leluhur kita di zaman dulu. Nah tentu kan harus ada juga nih Bli. Kita berbicara masalah ekoteologi kan seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkan ekoteologi dalam lingkup kecil nih, dalam keluarga misalnya, mungkin bisa diberikan tips-tipsnya untuk menjaga alam di lingkungan kecil, di lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Dari Romo saya persilakan dulu. Baik, terima kasih dek. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, ini penting bagi kita semua. Ketika berbicara ekoteologi, kita akan berbicara pada 3 hal konsepsi keagamaan kita. Kerangka dasar agama kita. Ada filsafatnya, ada ritusnya, ada etisnya. Dan kita nanti akan banyak bicara tentang etika praktisnya. Kalau dari segi teologi atau filsafat kita tadi telah sampaikan konsepsi-konsepsi pada kitab Upanishad, Sarwa Kalu Idam Brahman, Aham Brahma Asmi, Tatwamasi yang belum kita sentuh tadi. Wah, ini sangat dekat dengan kita. Kapan kita merasa diri kita bagian dari alam, nah ini perlu kita jaga alam itu. Kemudian satu konsepsi dalam Atharva Weda bahwa disebutkan Mata Putra Pertiwi Ham, bahwa kita ini adalah putranya Pertiwi, anaknya bumi. Makanya kita harus jaga ibu kita. Ibu kita yang memberikan kita makanan, papan, sandang, dan semua kita mengharapkan dari hasil-hasil dari bumi kita. Kalau ini tidak kita jaga, tidak kita rawat, ya kita namanya menyengsarakan diri kita sendiri. Ini yang dari segi teologi. Kemudian dari segi praktik upacara, tadi sudah disampaikan, ada tumpe, ada yang keseluruhan proses ini membutuhkan sarana pendukung dari alam. Kita perlu buah, perlu daun, perlu air. Semua kita ambil dari alam. Jadi mari kita jaga alamnya. Ini. Kemudian dari segi etis. Etika. Coba kita lihat. Apalagi kalau ke Bali, kita jalan ada pohon besar, disaputin dengan poleng, disaputin dengan putih kuning. Ini salah satu upaya praktis, etis untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian di mana ada sumber-sumber air suci, sumber air bersih, kelebutan,
Air itu ya. mata air, dibuatkanlah pelinggih. Buatkan pelinggih, jadilah dia pura petirtan. Kita memohon air di sana, juga untuk air kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita melakukan puja bakti, karena di sana disanakan Dewa Wisnu atau Dewa Danu. Praktisnya di situ. Otomatis orang Otomatis tidak orang berani tidak kotor berani di situ. buang sampah di situ. Mengotori sumber Tidak air. berani mengganggu itu, karena luar biasa leluhur kita memberikan nilai-nilai tradisi dan budaya etis yang memelihara lingkungan. Kemudian bagaimana praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita di Kota Kendari ini ya. Lahan terbatas. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lahan yang terbatas ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu bunga, minimal kita harus nanam bunga di pot-pot. Kita susah cari bahan tanah untuk organik. Ya, mari kita kelola sampah kita yang dari rumah tangga ini, kita pilah, sisihkan yang organik supaya bisa jadi humus, jadi pupuk yang bisa untuk tanaman bunga-bunga yang mau kita tanam. Bagaimana kita bisa memilah sampah-sampah plastik dan sampah yang susah terurai. Nah, kalau saya pikir anak-anak muda di Kota Kendari ini sangat kreatif. Bagaimana sampah ini bisa menjadi produk kreatif, barang seni atau apa. Hanya ini yang belum kita terapkan. Wah, kalau kita lewat masih sampah tercecer di mana-mana. Sudah dikasih peringatan, wah, nanti dihukum sama Tuhan, dilaknat Tuhan. Ternyata tidak mampu juga membuat jerah dan takut. Nah, berarti yang perlu kita targetkan ke depan adalah penyadaran. Pemerintah kan memberikan himbauan, program, tapi kalau masyarakat tidak memiliki penyadaran, ini susah berubah. Ketika kita sudah mau memulai melangkah dengan menyisihkan sampah sesuai kategorinya, yang organik kita sisihkan, yang plastik dan susah dihancurkan kita sisihkan, dan kita mampu membuat jadi produk organik, jadi barang kreatif, maka dalam waktu yang terus langkah-langkah kecil ini akan menjadi kebiasaan yang baik dan akan menjadi budaya yang baik bagi masyarakat kita. Kita akan senang kalau melihat dari perjalanan ke tempat kerja terus ke rumah, alamnya bagus, tanaman-tanaman bagus, bunga-bunga banyak. Oh, berarti penyadaran kita semakin tinggi. Dan langkah-langkah kecil itu perlu dimulai. Jangan didengar saja arahan-arahan atau ajakan-ajakan pemerintah, ajakan-ajakan kita yang di bagian keagamaan. Ayo kita melangkah, dimulai. Ketika sudah mulai, mungkin awal-awal berat, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang baik dan kita akan melihat hasilnya pada praktek di lapangan. Nah, inilah hukum karma pala akan kelihatan nyata di masyarakat. Sukses Romo, ternyata ada beberapa tips dari Romo nih Bli ya. Jadi semakin menarik pembincangan kita pada kesempatan hari ini. Untuk Bli Pandey sebentar akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, umat Hindu Dharma masih bersama kami dalam mimbar agama Hindu. Masih bersama kedua narasumber kita, Romo Haryono dan Bli Pandey Kadek Juliana. Oke, Bli Pandey, Romo, tadi kita sudah membahas tentang
tips-tips, trik-triknya di dalam kita melakukan ekoteologi di lingkungan rumah kita sendiri atau dalam masyarakat. Nah, tentunya pasti ketika kita tidak melakukan itu pasti akan ada dampak nih beliau. Iya. Nah, bagaimana dampak ketidakseimbangan ekoteologi itu ketika kita tidak melaksanakan atau kita tidak memahami tentang konsep-konsep ekoteologi itu. Mungkin dari Beli Pandai memberikan jawaban. Oke, terima kasih Dek. Terkait tadi tips-tips dari Romo Haryono sudah sangat komprehensif, lengkap sekali. Baik itu bagaimana di dalam internal kita dengan menanam bunga di pekarangan, kemudian juga di luar seperti apa kita merawat tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. Dan apa yang kita sampaikan tadi, apa yang sudah sampaikan sama Romo Haryono, itu tidak akan bisa terjadi, keseimbangan itu terjadi jika tidak ada keseimbangan antara masyarakat, pemerintah dan Brahmana ataupun apa namanya keagamaan, orang-orang ahli agama, orang ahli ulama atau orang ahli agama, Sulingge Pinandito memberikan pencerahan, pengetahuan, masyarakat melakukannya, pemerintah wajib ini untuk menyediakan apa? Tempat sampah, kemudian tempat fasilitas terbuka, fasum, taman-taman untuk merawat alam, taman kota dan lain-lainnya. Jadi antara ahli agama, masyarakat dan pemerintah harus balance di situ dalam mewujudkan ekoteologi, menyeimbangkan antara hubungan Tuhan, manusia dan alam. Kalau itu tidak berjalan dengan baik, maka apa yang disampaikan Romo Haryono mustahil akan bisa terjadi. Banyak jalannya, tetapi tidak akan bisa terjadi. Terutama peran pemerintah juga dalam menyiapkan segala bentuk prasarana, terutama terkait sampah ini. Sampah, drainase, jalan, dan lain-lainnya. Harus disiapkan betul. Aturan-aturan harus ditegakkan. Mana jalur hijau ya jalur hijau. Jangan dibiarkan sekarang jalur hijau, besok jadi perumahan. Itu yang berproblem. Nah, terkait kalau ketidakbalansan ini, maka akan menimbulkan dampak. Nah, dampak itu ada mikro dan makro, Dek. Dampaknya yang kita bahas untuk di mikro misalnya, yaitu di keluarga. Ketika ekoteologi ini tidak balance, tidak berjalan dengan baik, kita tidak menyeimbangkan antara Tuhan, lingkungan dan manusia, maka yang paling pertama kita lihat itu adalah sembraut, hamburadur. Di mana? Di rumah. Di mana pekarangan kita itu kan sudah konsep trihite karana, paryangan, palemahan, pawongan. Ada tempat untuk memuja Tuhan, ada tempat untuk bercengkerama, sosial dengan keluarga dan tetangga, ada dengan alam. Ini konsepnya sudah sangat jelas. Ada sanggah, ada natah, ada tebel. Itu yang konsepnya yang jelas. Kalau kita di BTN ada tempat ibadah atau musola kecil lah kalau umat Islam ya. Ada sanggah, ada ruang tamu, ada ruang keluarga untuk kita, ruang tamu untuk menerima ini. Ada pot-pot kecil, halaman kecil. Jika itu tidak kita tata dengan baik, maka rumah kita akan hamburadul. Apa yang terjadi ke rumah hamburadul? Bau, kacau juga. Kacau kan, kecoak banyak, tidak enak dilihat, tikus banyak. Bayangkan dapur kita tidak ditata dengan baik, apa yang terjadi? Kotor, berminyak, kuman-kuman juga akan semakin banyak. Ketika kuman kotor, siklus udara tidak bagus di dalam rumah, apa yang terjadi? Penyakit. Siapa yang sakit? Ya kita sendiri yang ada di dalam rumah itu. Ini akibat mikronya. Kemudian kita orang Hindu, kita setiap hari sembahyang menggunakan bunga. Menggunakan canang. Kalau kita tidak merawat, tidak menanam di halaman rumah kita bunga-bunga, ini Mas Haryono ahlinya kalau bagian pertanam-tanaman ini, menanam bibit bunga dengan pot-potan, alam asri, rumah asri, udara segar, bunga pun kita bisa petik. Gratis. Tidak perlu beli bunga di luar. Kalau kita tidak punya bunga, apa yang berproblem? Sembahyang kita tidak ada sarana. Itu
mikronya, akibat kecilnya. Lalu kita lihat ke akibat makronya, besarnya. Ketika kita tidak merawat alam, kita membuang sampah di selokan sembarangan. Ketika hujan, saluran tersumbat, maka air meluap ke jalan. Air meluap ke jalan tidak hanya membawa sampah, tidak hanya membawa kotoran, dia juga akan merusak jalan. Maka akibat kerusakannya lebih makro lagi, lebih besar lagi. Jalan yang sudah bagus menjadi kerugian semakin rusak. besar. Jembatan pun yang segitu kokohnya bisa rusak. Kita lihat ke waktu bencana alam kita di Sulawesi Tenggara. Banyak jembatan, jalan yang rusak akibat banjir bandang. Kemudian banjir ini akibat serapan air yang kurang. Artinya ada penggundulan. Penggundulan hutan, kemudian ada pembabatan pohon-pohon yang penjaga air. Jadi air hujan yang harusnya menyerap ke dalam tanah tidak terserap dengan baik, dia bablas. Langsung ngalir. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air dirubah menjadi pohon-pohon industri yang tidak berfungsi menyerap air. Para pengusaha juga lupa. Misalnya sekarang ada pengembang perumahan di Kota Kendari terutama. Mereka menggusur sembarangan tanpa menata dengan baik. Seharusnya sebelum itu digusur dan lain-lain harus dipetakan dulu di mana salurannya, kemana kalau air hujan, apakah tidak hanyut semua tanah-tanah ini. Lalu siapa yang berfungsi di sini? Pemerintah, dinas tata kota. Kenapa diberikan izin tanpa memperhatikan efek dampak lingkungan? Makanya setiap sesuatu itu kan ada amdalnya, analisis dampak lingkungannya. Dan itu dilakukan oleh praktisi, tidak boleh orang yang abal-abal deh. Gitu. Itulah akibat makronya. Banjir, air membawa nyanyad atau tanah, lumpur, kemana arahnya? Ke laut. Apa yang terjadi di laut? Pendangkalan. Lalu apa yang rusak di laut? Ekosistem laut rusak. Apalagi tanah-tanah yang dibawa, air yang dibawa mengandung mineral-mineral besi ya. Tentu ini akan merusak ekosistem yang ada. Itu secara makronya yang bisa kita lihat gitu deh. Oke, untuk semua Beli Pandai sudah memberikan pandangan terkait dengan dampak-dampak yang terjadi ketika ekoteologi ini tidak berjalan dengan baik atau tidak seimbang. Mungkin Romo bisa menambahkan lebih singkat lagi, Romo? Iya, ini singkat sekaligus mengingatkan apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Bimasindo bahwa kemarin kita punya gerakan namanya Green Dharma. Green Dharma. Bagaimana kita menggerakkan umat Hindu agar menanam pohon supaya bumi ini lestari dan pohon-pohon itu menghasilkan prana, paru-paru dunia, oksigen untuk kita manusia, prana dalam bentuk bunga dan buah sehingga mampu kita nikmati. Kemudian kita ada program Taru Raksa Buana, bagaimana pergerakan untuk menanam, melestarikan bumi ini dengan menanam dan melepas satwa liar, satwa seperti ikan, seperti burung yang kemarin kita lepas agar alam ini asri. Oke. Baik, terima kasih Romo, Beli Jul. Kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan ekoteologi yang tentunya dalam perspektif Kementerian Agama, kemudian dalam ajaran agama Hindu, tips and triknya juga sudah kita bahas kan seperti itu. Nah, terakhir ini untuk Beli Pandai dan Romo Haryono berkaitan dengan tema kita hari ini ya, tentang ekoteologi dalam ajaran agama Hindu dan bagaimana penerapannya juga dalam lingkungan keluarga dan sebagainya. Kesimpulan dan harapannya ini seperti apa untuk umat Hindu Dharma, khususnya pada umat di Sulawesi Tenggara, umumnya umat yang nonton di mana saja kan seperti itu. Saya persilakan dari Romo Haryono, nanti ditutup oleh Beli Pandai. Baik, terima kasih Dek. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, ekoteologi ini adalah jembatan bagi kita bersama untuk hidup selaras antara pengetahuan tentang ketuhanan yang kita yakini dan pelestarian
alam yang kita tempati saat ini. Mari kita sama-sama menyadarkan diri kita agar kehidupan kita selaras sepanjang kehidupan yang ada ini. Boleh saya kutipkan satu mantra. Kalau kita bersembahyang itu kita, tapi ini yang sampaikan satu mantranya, yata meru stito dewa jawat gangga mahitali candrakul gegena tawat tatwijawi bawet. Kapan gunung masih tegak, masih tumbuh dengan ekosistemnya, kapan air mengalir dengan baik, dengan bersih, maka kehidupan akan terus berjalan. Mungkin kalau Saptawardi Pak Jul kemarin sudah ulas banyak, yang ini yang belum dipahami oleh umat kita. Mari kita jaga alam kita, gunung kita, supaya sumber-sumber air juga mengalir untuk kehidupan kita, maka kehidupan kita di alam ini akan berjalan dengan baik. Ya, ini mari kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita yang kecil. Kemudian dalam kehidupan praktis sehari-hari di lingkungan kecil kita, mari kita kurangi penggunaan plastik. Ya, seperti saya bawa noken itu, kalau bisa belanja bisa pakai itu. Supaya kita tidak terus setiap belanja menggunakan kantong-kantong plastik. Kita mengurangi saja. Belum mampu tidak untuk menggunakan plastik. Mari pelan-pelan kita berjalan agar lingkungan kita semakin baik dan nyaman. Terima kasih Romo, tentu harapan yang sangat baik Beli ya. Ya. Beli Pandey, saya persilakan dengan sesingkat-singkatnya. Ekoteologi tidak hanya berbicara masalah alam tumbuhan saja. Jadi berbicara masalah alam, dia akan terkait dengan bumi, air, udara, api juga di sekitarnya, juga ether yang zat yang kosong yang ada di dalam lingkungan ini, dan terkait makhluk tidak hanya tumbuhan saja, juga binatang. Jaga alam, jaga binatang, keseimbangan alam harus dijaga. Program ekoteologi ini bukan hanya sebuah program yang dicetuskan oleh Kementerian Agama. Tujuan program ini dicetuskan adalah untuk menyeimbangkan antara hubungan Tuhan, manusia dengan alamnya. Ketika ketiga hubungan ini berjalan dengan baik, maka jagat hita iya cahiti dharma yang akan kita terima. Kebahagiaan lahir batin pasti akan kita terima. Kita baik dengan alam, maka alam juga akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Baik, terima kasih Beli Pandey. Romo Haryono sudah memberikan pemaparan tentang ekoteologi pada kesempatan hari ini. Tentunya kita sudah berada di ujung acara pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan membersamai dalam mimbar agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Sulawesi Tenggara yang bekerjasama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Umat Hindu Dharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Demikian acara mimbar agama pada kesempatan hari ini. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan mewakili segenap kru yang bertugas kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.